Jadi saya sampaikan, sejak diputuskan pada hari Senin kemarin, siang selesai, malamnya sekitar jam 10 dibebaskan Peggy-nya, lalu kemudian Selasa itu ada acara di kediaman beliau, di sana disambut oleh masyarakat. Dan hari ini Peggy Setiawan roadshow kemana-mana, pergi ke TVA, TVB, TVC. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ kan. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan dipolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri. Kok kayaknya saya hampir yakin. Nah, karena itu saya mulai mengamati, ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan? Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa ya sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari fisiknya, saya ini seorang profesi advokat, seorang orang tua, punya ponakan, punya anak, saya juga dosen dan pernah anggota DPRD. Artinya saya paham, melihat, menurut saya kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya nih, kok bagi saya itu kurang baik. Nah, jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Saya nggak menuduh. Nah, kemudian ketika dialog hari Selasa itu di salah satu TV swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya, itu saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola, termasuk nama orangnya gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau karena dilarang oleh hostnya. Saya paham kalau Rasman yang bicara nanti dianggap menginterogasi. Tapi biarin aja, dia mau diundang ke podcast kayak, diundang ke stasiun televisi kayak, kalau yang sewot sih. Kan itu udah menjadi tanggung jawab publik untuk menjawab semua tuduhan terhadap dirinya. Nih kamu aja diundang di mana-mana, orang nggak sewot, orang nggak sirik, biarin aja. Lagian bukan si Peggy yang mau diundang, tapi stasiun televisinya yang mau undang dia. Hidup kamu ini penuh dengan kedengkian. Mending lu urus Rudiana tuh, kenapa sampai sekarang dia nggak nongol-nongol? Kenapa nggak orang nggak mau ngundang, atau dia yang nggak mau datang? Takut keceplosan kali ya kalau diundang. Beda dong sama Peggy. Kalau Peggy ini kan emang bawaannya tuh emang lugu gitu ya. Jadi dia ngomong tuh apa adanya, nggak dibuat-buat gitu. Coba lo komentarin Rudiana tuh. Ini malah Peggy aja lu pojokin terus-terusan. Udah jelas-jelas Peggy itu korban salah tangkap. Dasar ini kotak. Menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Apa urusannya memerintahkan penghentian? Boleh. Tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan, tunggu SP3, dan itu harus ada penetapan dari Kapolda untuk menyatakan bahwa di SP3. Kalau ditemukan bukti baru oleh penyidik, maka akan bisa tersangka lagi. Saya kasih, ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan putusan pra peradilan, atas nama Peggy Setiawan ini, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan telah mendapatkan satu SP3, ya, penyidikan terhadap pemohon itu dihentikan. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada surat pencabutan tersangka. Ya. Jadi surat pencabutan tersangka ini, nah berarti selama ini tersangka yang disandang oleh Peggy Setiawan itu telah dicabut. Berarti Peggy Setiawan bukan tersangka lagi. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapatkan surat perintah pengeluaran tahanan. Nah, jadi sebelum Peggy Setiawan waktu itu dibebaskan malam itu, nah kami mendapatkan 3 surat itu, surat penghentian penyidikan perkara, ya, kemudian surat pengeluaran tahanan, yang ketiga adalah surat pencabutan tersangka.